Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Nungki Alfiana, NIM 2018017106. Di sini saya akan membahas tentang analisis fundamental saham ASGR. ASGR itu sendiri yaitu PT Astra Grafia Tbk yang bergerak di bidang printing dan digital service. Nah, saya akan membandingkan rasio perusahaan-perusahaan yang ada dalam satu subsektor yang sama. ASGR ini berada satu subsektor dengan MFMI, di mana MFMI ini adalah kode saham dari PT Multifilling Mitra Indonesia Tbk. MTDL yaitu kode saham PT Metrodata Elektronik Tbk. Dan Elmas yaitu PT Limas Indonesia Makmur Tbk. Saya akan menggunakan 5 rasio dalam membandingkan saham-saham tersebut. Yang pertama ada ROI, Return on Equity, di mana angka semakin besar maka perusahaan tersebut semakin baik dalam memperoleh laba. Yang kedua ada DER, Debt Equity Ratio, di mana semakin kecil maka semakin baik. Kemudian ada PER, Price Earning Ratio, di mana semakin kecil maka semakin baik. Kemudian PBVR, yaitu Price Book Value Ratio, di mana semakin kecil maka semakin baik. Selanjutnya Dividend Yield, di mana angka semakin besar maka semakin baik untuk perusahaan. Saya mengambil sumber ini dari RTI Bisnis tanggal 28 Oktober 2020. Nah, saya akan menganalisis ranking 2 saham saja. Jadi 2 saham lainnya akan saya eliminasi. Saya akan menganalisis saham ASGR dan MFMI. Nah, ini analisis rankingnya. Dari jenis rasio ROI-nya, ASGR itu 2,83%. Dia lebih kecil dari MFMI. Jadi ROI untuk ASGR itu ranking 2, MFMI ranking 1. DER-nya semakin kecil maka semakin baik. DER ASGR itu kecil, jadi rankingnya itu ranking 1. Kemudian PER. PER-nya itu semakin kecil semakin baik. ASGR mempunyai PER atau Price Earning Ratio-nya itu kecil, jadi ASGR itu ranking 1 dan MFMI ranking 2. PBVR-nya semakin kecil semakin baik, maka ASGR mendapatkan ranking 1 dan MFMI ranking 2. Dividend yield-nya ASGR lebih kecil dari MFMI. Jadi ASGR mendapatkan ranking 2 dan MFMI ranking 1. Dan kita total. Jadi jumlah ASGR itu 7 dan MFMI 8. Nah, saya akan menganalisis lebih lanjut saham ASGR karena jumlahnya lebih kecil dari MFMI. Mengapa saya memilih ASGR? Karena perusahaan ASGR itu, PT Astra Grafia Tbk itu, perusahaan akan terus berupaya menjalankan operasional excellent dalam setiap proses di seluruh lini bisnis dan mencari peluang baru agar dapat mempertahankan kelangsungan usaha di tengah kondisi pandemi COVID-19. Selain itu, Astra Grafia membagi bisnis dokumen solution dalam bisnis utama, yaitu Office Product Business, Production System Business, Printer Channel Business, dan Service Business. Kita juga harus mengenal profil PT Astra Grafia Tbk atau saham ASGR. PT Astra Grafia Tbk atau ASGR
adalah perusahaan publik di bidang printing dan digital service yang mengawali perjalanan bisnis pada tahun 1971 sebagai divisi Xerox di PT Astra International Tbk dan dikukuhkan menjadi badan hukum pada tahun 1975. Astra Graphia mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1989 dengan kode saham ASGR. Selanjutnya, saham pilar bisnis Astra di bidang teknologi informasi. Astra Graphia memiliki dua entitas anak, yaitu PT Astra Graphia Information Technology atau AGIT dan PT Astra Graphia Xprint Indonesia atau AXI, serta sebuah umbrella brand yang menaungi seluruh portofolio bisnis grup Astra Graphia yang bernama Office Kita. Office Kita itu sendiri merupakan media komunikasi terintegrasi yang menghubungkan semua portofolio bisnis grup Astra Graphia dengan pelanggan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kita juga harus mengenal sejarah ASGR, perjalanan dari tahun ke tahun saham ASGR. Yang pertama itu Astra Graphia Tbk mengawali perjalanannya pada tahun 1971 sebagai divisi Xerox PT Astra International yang bergerak di bidang pemasaran dan penyediaan layanan purna jual bagi mesin fotokopi Xerox secara eksklusif di seluruh Indonesia. Sejalan dengan perkembangan bisnis yang pesat, pada tahun 1976, divisi Xerox memisahkan diri dari PT Astra International dan menjadi perusahaan yang mandiri dengan nama PT Astra Graphia. Kemudian dalam rangka pembangunan landasan yang kokoh bagi pertumbuhan bisnisnya, pada tahun 1989, Astra Graphia menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Astra Graphia membagi bisnis dokumen solution dalam 4 bisnis utama, yaitu Office Product Business, Production System Business, Printer Channel Business, dan Service Business. Sampai dengan akhir 2005, Astra Graphia mengelola jaringan distribusi yang meliputi 19 kantor cabang dan 53 titik layanan yang tersebar di seluruh negeri. Selain jaringan distribusi yang dimiliki sendiri, Astra Graphia juga melakukan penjualan dan penyediaan layanan melalui dealer dan reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebelum kita menanamkan modal di suatu perusahaan, sebelum kita berinvestasi di saham di suatu perusahaan, kita harus tahu siapa saja komisaris dan direktur perusahaan tersebut. Komisaris dan direktur perusahaan PT Astra Graphia Tbk itu sendiri, presiden komisarisnya itu Profesor Santoso. Ada anggota komisarisnya Gunawan Jenius Saharja dan Lukito Dewandaya. Komisaris independen Inget Sembiring. Sedangkan untuk presiden direkturnya itu sendiri yaitu Profesor Hendrik Pramana. Dan anggota direkturnya ada King Irawan Sutanto, Hendrik Pramana, dan Widi Triwibowo. Selanjutnya, penghargaan PT Astra Graphia Tbk. PT Astra Graphia Tbk sebagai salah satu perusahaan publik di Indonesia berhasil meraih penghargaan sebagai Top Public Company Award 2019 dan Top CEO Award 2019 yang ditujukan kepada Presiden Direktur Astra Graphia Bapak Hari Halim atas kinerja tahun buku 2018.
Award for PT Astra Graphia Tbk. Yang pertama itu ada Innovative Company in Digital Printing, Product Development, Document Solution, and Service Delivery from Warta Ekonomi. Yang kedua ada Top Public Company Award 2019 from Trans & Co and Infobrand.id. Yang ketiga ada Top CEO Award 2019 from Trans & Co and Infobrand.id. Pada tahun 2018 mendapatkan penghargaan berupa yang pertama Most Innovative Business Award 2018 kategori Computer Service and Other Device. Yang kedua ada Economic Review Indonesia GCG dan Indonesia Operational Excellence Award 1 tahun 2018 dan masih banyak lagi penghargaan lainnya. ASGR bagikan dividen 74 per saham. Jadi nanti masing-masing pemegang saham Astra Graphia akan mendapatkan total dividen sebesar 74 per lembar saham. Selanjutnya income statement saham ASGR. Saya ambil 5 tahun terakhir. Kita lihat revenue-nya atau pendapatannya. Dari tahun ke tahun selalu meningkat dan puncaknya pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,8 triliun. Selanjutnya balance sheet-nya. Kita akan melihat dari aset dari tahun 2015, 16, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Asetnya itu naik turun. Tetapi pada tahun 2019 dia mengalami puncak yang sangat tinggi, yaitu sebesar 2,9 triliun. Jadi kesimpulan dari analisis saham ASGR itu sendiri yaitu melihat hasil analisis rasio yang sudah dilakukan dapat dijadikan dasar atau pertimbangan lebih lanjut bagi para calon investor yang ingin menanamkan modalnya di PT Astra Graphia Tbk. Melihat situasi dan kondisi saat ini yang kurang bagus karena adanya pandemi COVID-19 sehingga mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Tetapi tidak menutup kemungkinan perusahaan ini masih tetap berupaya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya di tengah pandemi COVID-19 dan di tengah-tengah persaingan yang ada. Bisa dilihat dari dividen yield-nya yang dibagikan sebesar 10,72%. Sekian penjelasan analisis fundamental saham ASGR dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam.